Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afdah Oktarinuzba dari kelas AM 6A Pagi dengan NIM 41121013. Sebelumnya saya izin Ibu untuk tidak mengaktifkan kamera dikarenakan kamera laptop saya sedang error. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait proposal penelitian saya yang berjudul apakah ITRAS, e-word of mood, dan e-satisfaction mempengaruhi repurchase intention mahasiswa Politeknik Negeri Batam. Nah, jadi yang melatar belakangi topik penelitian ini adalah laju pertumbuhan e-commerce di Indonesia yang semakin pesat mengindikasikan adanya persaingan e-commerce yang cukup sengit. Berdasarkan Top Brand Award, Shopee menempati peringkat pertama sejak tahun 2021 sampai 2022 sebagai brand terbaik pilihan pelanggan. Survei Google Trends juga menunjukkan bahwa Shopee kembali mengungguli para kompetitornya, di mana Tokopedia berada di urutan kedua, Lazada di urutan ketiga, disusul Bukalapak dan Blibli masing-masing di posisi keempat dan kelima. Hal tersebut tentunya menimbulkan pertanyaan terkait mengapa Shopee bisa lebih unggul dan diminati oleh banyak orang. Padahal Shopee pertama kali baru diluncurkan itu di tahun 2015. Sementara e-commerce yang lainnya sudah lebih dulu berdiri. Nah, menurut Rampitan 2013, keberhasilan suatu perusahaan itu ditandai dengan adanya niat pelanggan untuk melakukan pembelian ulang di perusahaan tersebut atau repurchase intention. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Nah, tujuan dalam penelitian ini itu ada 3. Yang pertama ada untuk menguji apakah ITRAS mempengaruhi repurchase intention. Kemudian yang kedua untuk menguji apakah e-word of mood mempengaruhi repurchase intention. Kemudian yang ketiga untuk menguji apakah e-satisfaction mempengaruhi repurchase intention. Selanjutnya ada batasan masalah. Nah, sampel yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari kalangan mahasiswa, karena pengguna Shopee umumnya itu didominasi oleh kaum anak muda, khususnya mahasiswa Politeknik Negeri Batam yang sudah mendownload aplikasi Shopee dan sudah pernah melakukan pembelian di e-commerce Shopee minimal 4 kali atau lebih. Nah, menurut Buntarman dan Rodiah 2022, konsumen yang sering bertransaksi di e-commerce adalah konsumen yang setidaknya sudah berbelanja sebanyak 4 kali atau lebih. Selanjutnya yaitu landasan teori. Jadi, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah TRA atau Theory of Recent Action yang dikemukakan oleh Fishbane dan Asjen pada tahun 1975. Nah, Purwanto 2020 dalam bukunya menjelaskan bahwa teori TRA ini memiliki tujuan untuk menggambarkan bagaimana hubungan antara keyakinan, sikap, norma subjektif, dan niat individu dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Nah, keyakinan dan sikap memainkan peran penting dalam membentuk sikap individu terhadap suatu tindakan dan mempengaruhi niat mereka untuk melakukannya. Begitupun dengan norma subjektif atau tanggapan seseorang terhadap pengaruh tekanan sosial, baik dari keluarga, teman, kolega, maupun forum diskusi daring yang sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi seseorang terkait jadi atau tidaknya seseorang itu untuk melakukan suatu perilaku atau tindakan. Nah, selanjutnya ada hipotesis. Berdasarkan kajian teori dan kajian literatur yang sudah peneliti paparkan di proposal penelitian, maka hipotesis yang dirumuskan ada 3. Yang pertama adalah ITRAS berpengaruh positif dan signifikan terhadap repurchase intention. Kemudian hipotesis kedua, e-word of mood berpengaruh positif dan signifikan terhadap repurchase intention. Kemudian yang ketiga, e-satisfaction berpengaruh positif dan signifikan terhadap repurchase intention mahasiswa Politeknik Negeri Batam. Nah, selanjutnya ada jenis dan sumber data. Penelitian ini menggunakan data primer yang diambil secara langsung kepada responden melalui survei menggunakan kuesioner. Jenis data yang digunakan adalah interval atau data numerik yang menunjukkan urutan dan perbedaan nilai yang tepat dari jawaban responden. Alasan penelitian ini menggunakan jenis data interval adalah karena skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert. Dan teknik analisis data yang nantinya digunakan adalah regresi linear berganda yang menentukan sejauh mana variabel independen akan mempengaruhi variabel dependen. Nah, kemudian ada instrumen penelitian. Instrumen dalam penelitian ini menggunakan kuesioner.
yang akan disebar melalui survei online menggunakan Google Forms kepada para responden. Penelitian ini menggunakan skala Likert dari 1 sampai dengan 5 untuk mengukur tingkat persetujuan atau persepsi responden terhadap 14 item pertanyaan, di mana ITRAS itu terdiri dari 4 indikator, ada jujur, peduli, menepati janji, dan dapat dipercaya. Kemudian untuk variabel word of mood itu ada 4 juga, ada kesan baik, kebenaran, konsultasi, dan mengumpulkan informasi. Kemudian ada satisfaction, ada kepuasan, keputusan yang bijak, dan perasaan senang. Selanjutnya ada repurchase intention yang terdiri dari 3 indikator, yaitu keinginan, peluang, dan niat. Kemudian ada penetapan jumlah sampel. Nah, penelitian ini menggunakan rumus Lemshow untuk penetapan jumlah sampel minimum yang dibutuhkan. Karena jumlah sampel yang menggunakan jumlah mahasiswa yang menggunakan aplikasi Shopee ini tidak diketahui. Nah, untuk rumusnya sendiri itu adalah N sama dengan Z2 dikali P dalam kurung 1 dikurang P dibagi D2. Nah, untuk N itu adalah jumlah sampel, Z adalah skor Z pada kepercayaan 95%, P adalah maksimal estimasi 0,5, D adalah alfa 0,05. Berdasarkan rumus Lemshow tersebut, maka diperolehlah sebanyak 384 sampel atau dibulatkan menjadi 400 sampel. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah survei dengan bantuan kuesioner yang dibagikan secara online menggunakan Google Forms, yang nantinya akan disebarkan melalui media digital seperti WhatsApp dan Instagram kepada mahasiswa Politeknik Negeri Batam yang telah disebutkan kriterianya. Selanjutnya ada teknik pengolahan data yang dapat kita lihat di sisi sebelah kanan layar, yaitu tampak flowchart dari teknik pengolahan data. Nah, jadi teknik pengolahan data ini dimulai dari penyusunan instrumen atau kuesioner penelitian. Nah, setelah kuesioner penelitian tersebut disusun, maka peneliti akan melakukan pilot test atau melakukan penyebaran kuesioner ke 30 orang terpilih untuk diuji coba sebelum disebarkan ke sampel yang asli. Nah, setelah data terkumpul akan dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Jika kuesioner tersebut tidak teruji validitas dan reliabilitasnya, maka harus dilakukan perbaikan. Tapi jika kuesioner tersebut sudah teruji validitas dan reliabilitasnya, maka lanjut ke tahap berikutnya, yaitu menyebarkan kuesioner ke sampel yang asli. Kemudian setelah data terkumpul, peneliti akan membuat tabulasi data menggunakan Microsoft Excel. Nah, selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama ada analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan sebuah pendekatan statistik yang digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang fenomena atau karakteristik dari data. Kemudian ada uji validitas dan reliabilitas. Nah, uji validitas ini digunakan untuk mengevaluasi keakuratan dari suatu pengukuran. Nah, sementara untuk uji reliabilitas digunakan untuk mengevaluasi keandalan dari suatu pengukuran atau instrumen. Nah, setelah itu ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini merupakan salah satu langkah penting dalam analisis statistik yang dilakukan untuk memastikan apakah data yang sudah kita kumpulkan tadi atau yang kita peroleh tadi itu sudah aman atau belum. Nah, uji asumsi klasik ini terdiri dari 3 jenis uji. Ada uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolenialitas. Selanjutnya yaitu uji regresi linear berganda. Nah, uji statistik yang umumnya digunakan dalam analisis regresi itu ada 3 untuk membuktikan hipotesis yang sudah dibuat sebelumnya, yang sudah dirumuskan sebelumnya. Ada uji T, uji F, dan koefisien determinasi. Uji T ini digunakan untuk menguji apakah variabel independen ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Sementara uji F itu digunakan untuk menguji apakah terdapat hubungan yang signifikan secara keseluruhan dari model regresi yang ada. Nah, kemudian untuk koefisien determinasi atau nilai R-squared ini menunjukkan persentase variasi dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model regresi. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.